Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Nasrul. Jadi video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas final kami dari dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik Dr. Rika Handayani SKM MKes. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Nur Amalia Nasrul dengan NIM A1A221078. Yang kedua, Sri Hardianti dengan NIM A1A221-076. Yang ketiga, Hairun Nisa dengan NIM A1A221-079. Dan yang terakhir yaitu Wiwin Astuti dengan NIM A1A221-080. Jadi judul materi kami yaitu analisis uji normalitas parametrik. Uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil terjadinya bias. Setelah diketahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka data yang terdistribusi normal tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik. Apabila data yang terdistribusi tidak normal, maka dianalisis dengan menggunakan statistik non-parametrik. Uji normalitas dengan SPSS yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Cara uji normalitas dengan SPSS dapat dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk atau Lilliefors serta Kolmogorov-Smirnov. Selain itu juga bisa dengan metode grafik, di mana semua uji normalitas dengan SPSS di dalam bahasan ini akan kami kupas satu persatu dan coba membuatkan tutorialnya agar Anda mudah memahaminya. Jadi uji normalitas data. Yang pertama yaitu Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua Pearson chi-square test. Yang ketiga Shapiro-Wilk test. Yang keempat Fisher-Cumulate test. Ketentuan uji normalitas. Dalam uji normalitas terdapat indikator yang disebut nilai signifikasi apabila data memiliki nilai signifikasi 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal. Sebelum dapat melakukan analisis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengisi data pada variabel view dan data view. Isi dengan cermat agar mendapatkan hasil yang akurat. Jika datanya banyak dan telah tersimpan di Excel misalnya, bisa dilakukan copy paste, lalu ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, klik menu Analyze, kemudian masuk ke Deskriptif Statistik, lalu lakukan copy paste, lalu ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, klik menu Analyze, kemudian masuk ke Deskriptif Statistik, lalu klik Explore. Yang kedua, pada jendela Explore terdapat kolom Dependent List. Pindahkan variabel yang ingin diuji ke kolom tersebut. Jika variabel bersifat kualitatif, pindahkan ke kolom Factor List. Yang ketiga, pilih both pada display centang bagian deskriptif. Lalu isi confidence interval for min dengan angka tertentu yang sesuai kebutuhan, terus kemudian klik continue. Keempat, klik plots, lalu beri centang pada normality plots with test. Jika sudah, klik continue, kemudian klik OK. Yang kelima, hasil uji normalitas sudah bisa dibaca untuk kemudian diolah lebih lanjut. Itulah tadi materi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Hairun Nisa, perwakilan dari kelompok 8 akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami. Uji Chi-kuadrat. Chi-square dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya interferensi antara variabel kualitatif yang satu terhadap lainnya,
berdasarkan pada observasi yang ada. Secara umum, uji square digunakan untuk yang pertama itu untuk interpretasi satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Kemudian yang kedua itu kesesuaian antara frekuensi observasi variabel tertentu dengan frekuensi yang didapat berdasarkan nilai harapannya. Rumus chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila ada dua variabel, ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan 5, merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Berikut akan kita bahas tentang rumus chi-square. X pangkat 2 sama dengan sigma F0 kurang FE pangkat 2 dibagi dengan FE. Keterangannya itu X2 sama dengan nilai chi-square, kemudian FO-nya itu frekuensi yang diobservasi, selanjutnya FE yaitu frekuensi yang diharapkan, A-nya itu mencari nilai X2 tabel dengan rumus DK sama dengan K kurang 1 dikali B kurang 1. Selanjutnya keterangan untuk A-nya, di mana K-nya itu yaitu banyak kolom, kemudian B itu banyaknya baris. Uji Kolmogorov-Smirnov. Tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov adalah suatu tes Gardner fit, yang artinya diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distributif tertentu itu. Jadi, tes mencakup perhitungan distribusi frekuensi kumulatif yang akan terjadi di bawah distribusi teoritisnya, serta membandingkan distribusi frekuensi itu dengan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi. Distribusi teoritis tersebut merupakan representasi dari apa yang diharapkan di bawah H0. Tes ini menerapkan suatu titik di mana kedua distribusi itu, yakni yang teoritis dan yang terobservasi, memiliki perbedaan terbesar. Selanjutnya, rumus untuk uji Kolmogorov-Smirnov. D sama dengan maksimum dikali F0 dalam kurung X dikurang Sn dikali dengan X. Keterangannya itu F0X sama dengan suatu fungsi distribusi frekuensi kumulatif yang sepenuhnya ditentukan, yakni distribusi kumulatif teoritis di bawah H0. Artinya, untuk harga N yang sembarang besarnya, dan harga F0 dikali X adalah proporsi kasus yang diharapkan mempunyai skor yang sama atau kurang daripada X. Keterangan Sn dikali X-nya ini distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi dari suatu sampel random dengan N observasi, di mana X adalah sembarang skor yang mungkin, kemudian Sn kali X sama dengan K dibagi N, di mana K itu banyaknya observasi yang sama atau kurang dari X. Selanjutnya uji Lilliefors. Menurut Sujana tahun 1996 pada bukunya di halaman 466, uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors atau diberi simbol dengan L0. Dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Diawali dengan penentuan taraf signifikansi, yaitu pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. H0 itu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian H1-nya itu sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan kriteria pengujian. Jadi didapat kesimpulan, jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka H0 diterima. Tetapi jika L hitung lebih besar atau sama dengan L tabel, maka H0-nya ditolak. Ada banyak sekali cara untuk menghitung data tersebut bersifat normal atau tidak. Salah satunya adalah dengan uji normalitas menggunakan metode Lilliefors. Uji normalitas adalah apakah data empirik yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan distributis teoritik tertentu. Dalam kasus ini, distribusi normal dengan kata lain apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang lain. Dua di antaranya adalah mean dan varian. Selain itu masih ada bentuk distribusi median, modus, range, dan lain-lain.
Selanjutnya, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel memiliki varians yang sama atau tidak, di mana populasi-populasi dengan varians yang sama besar dinamakan populasi dengan varians yang homogen, sedangkan populasi-populasi dengan varians yang tidak sama besar dinamakan populasi dengan varians yang heterogen. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor-faktor yang menyebabkan sampel atau populasi tidak homogen adalah proses sampling yang salah, poin pertama. Lalu poin kedua, penyebaran yang kurang baik. Poin ketiga, bahan yang sulit untuk homogen. Dan poin keempat, alat untuk uji homogenitas rusak. Uji normalitas Shapiro-Wilk adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil. Dalam 2 seminar paper yang dilakukan Shapiro-Wilk, sampel data yang kurang dari 50 sampel atau N kurang lebih dari 50. Dalam uji normalitas, terdapat indikator yang disebut nilai signifikansi. Apabila data memiliki nilai signifikasi 0,5, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal. Baik itu untuk Kolmogorov, Smirnov, maupun untuk Shapiro-Wilk. Perbedaan penggunaan keduanya adalah pada banyaknya sampel yang digunakan. Jika sampelnya kurang dari 50, maka Shapiro-Wilk lebih cocok untuk digunakan dalam uji normalitas. Sementara sampel besar yang lebih dari 50 digunakan Kolmogorov, Smirnov agar hasilnya lebih akurat. Atau uji normal adalah uji untuk mengukur apakah data yang dapat memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik atau statistik inferensial. Uji normalitas menggunakan SPSS. Seorang mahasiswa kebidanan yang bernama Sri Hardianti akan menguji normalitas dengan SPSS menggunakan data persepsi terhadap KB suntik sebelum dan sesudah diberikan pemahaman tentang KB suntik. Berikut penyajian data pada lembar Excel. Buka lembar kerja SPSS, ikutilah langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, persiapkan data yang akan diuji dalam file Excel untuk mempermudah tahapannya. 2. Buka program SPSS, klik variabel View di bagian pojok kiri bawah. Yang ketiga, pada bagian name tulis nama pretest dan posttest dan desimal ubah sebuah angka kedua. Pada bagian label tulis pretest, pemahaman KB suntik, kemudian posttest, pemahaman KB suntik, abaikan yang lain. Uji normalitas menggunakan SPSS. Seorang mahasiswa kebidanan yang bernama Sri Hardianti akan menguji normalitas dengan SPSS menggunakan data persepsi terhadap KB suntik sebelum dan sesudah diberikan pemahaman tentang KB suntik. Berikut penyajian data pada lembar Excel. Buka lembar kerja SPSS, ikutilah langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, persiapkan data yang akan diuji dalam file Excel untuk mempermudah tahapannya. 2. Buka program SPSS, klik variabel View di bagian pojok kiri bawah. Yang ketiga, pada bagian name tulis nama pretest dan posttest dan desimal ubah sebuah angka kedua. Pada bagian label tulis pretest, pemahaman KB suntik, kemudian posttest, pemahaman KB suntik, abaikan yang lain.
Setelah itu, klik data view dan masukkan data pretest pemahaman KB suntik dan post-test pemahaman KB suntik yang sudah dipersiapkan dengan cara copy paste. Selanjutnya, menggunakan data tersebut dalam bentuk untansi set residual. Caranya dari menu SPSS, pilih Analyze, kemudian klik Regression dan pilih Linear. Kemudian kotak dialog dengan nama Linear Regression. Selanjutnya, masukkan variabel post-test Y ke dependen, masukkan variabel pretest X ke kotak independen S, lalu klik Save. Setelah itu, muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Save pada bagian residual, centang V, untended, abaikan kolom yang lain. Selanjutnya, klik Continue, lalu klik OK, maka akan muncul variabel baru dengan nama res1. Abaikan saja output yang muncul dari program SPSS. Langkah selanjutnya, pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test. Setelah itu, klik Legacy Dialog, kemudian pilih submenu 1, Simple K kurang S. Setelah itu, muncul kotak dialog lagi dengan nama One Simple Kolmogorov-Smirnov Test. Selanjutnya, masukkan variabel undertest residual ke kotak test, variabel list pada test distribution centang V normal. Terakhir, klik OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya, lihat tampilan outputnya, tinggal interpretasikan supaya lebih jelas. Berdasarkan output diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,22 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. Baiklah, saya akan menjabarkan uji normalitas data yang manual. Diambil dari tinggi badan ibu hamil seperti yang ada di makalah. Selidikilah dengan nilai signifikan 5%. Apakah data tersebut di atas berdistribusi normal? Penyelesaian hipotesis H0 sama dengan populasi tinggi badan ibu hamil berdistribusi normal. H1, populasi tinggi badan ibu hamil tidak berdistribusi normal. Nilai signifikan, level signifikan sama dengan 5% atau 0,05. Seperti yang ada di makalah, luas PI dihitung dari batasan proporsi hasil transformasi set yang dikonfirmasi dengan tabel distribusi normal atau tabel set. Derajat kebebasan DF sama dengan K kurang 3 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Nilai tabel X2 A sama dengan 0,05, DF sama dengan 2 atau 5,991. Daerah penolakan yaitu 5,991, sedangkan yang diterima yaitu 0,1628. Menggunakan rumus H0, keputusan hipotesis berarti H0 diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya yaitu populasi tinggi badan ibu hamil berdistribusi normal atau A sama dengan 0,05. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.